Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Perkenalkan, saya Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini akan membersamai teman-teman untuk membahas materi kita mengenai mata pelajaran di TKA. Perkenalkan dulu TKA itu seperti apa. Jadi TKA itu adalah tes kemampuan akademik yang nantinya teman-teman bisa gunakan pada saat ingin melanjutkan ke universitas. Dan biasanya itu tesnya dilakukan di akhir tahun untuk siswa kelas 12 tahun ajaran baru nanti ya. Dan ini nanti akan menjadi penunjang penentuan untuk teman-teman lulus di universitas dan jurusan yang dipilih. Nah, adapun beberapa mapel, ada 3 mapel wajib, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, dan kemudian ada 2 mapel pilihan. Nah, salah satu mapel pilihan itu adalah mata pelajaran fisika. Jadi nantinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengambil jurusan teknik, biasanya itu teman-teman harus memilih mata pelajaran fisika. Nah, untuk mata pelajaran fisika, ada beberapa materi yang masuk di kisi-kisi soal, termasuk dalamnya ada gerak atau ada kinematika, ada dinamika, ada gelombang dan cahaya, kemudian ada listrik. Nah, di kinematika itu sendiri ada beberapa juga submaterinya, dimulai dari gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Namun hari ini kita khusus akan membahas tentang gerak parabola. Nah, seperti apa sih gerak parabola itu? Nah, kita akan memperkenalkan bagaimana gerak yang merupakan gerak parabola. Kita mulai dari, coba perhatikan gambarnya. Pernahkah teman-teman melihat lintasan bola basket? Nah, dari sini bagaimana lintasan yang kalian lihat? Nah, ini ada orang melempar bola. Ternyata lintasannya itu bisa dilihat ya. Jadi dia tidak lurus seperti penggaris yang lurus, namun dia melengkung sedikit. Nah, melengkungan inilah kita bisa bertanya, mengapa saat kita menembakkan bola ke ring basket shooting, lintasan itu selalu melengkung dan tidak lurus? Apakah bentuk lingkungannya selalu sama? Jadi misalnya dia melempar pertama, terus dia melempar di jarak yang lebih dekat, apakah lingkungannya sama? Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi hari ini tentang gerak parabola. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa menghitung besaran-besaran fisika pada gerak parabola. Misalnya seperti kayak jarak, kecepatan, percepatan, ketinggian, waktu. Nah, inilah yang akan kita bahas di pada materi hari ini. Nah, kita lihat dulu analisisnya. Jadi di gerak parabola itu dia sebenarnya itu lanjutan dari gerak lurus ya. Dan ingat teman-teman, kemarin di gerak lurus itu kan ada 2 jenis. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kita mulai dari analisis gerak parabola, nah kalau misalnya kita lihat dari lintasannya ini kan dia membentuk parabola ya. Jadi dia dilempar ke sini, nah kemudian masuk di ring. Nah, ternyata itu dia berbentuk lengkungan. Lengkungan inilah disebut dengan gerak parabola. Jadi dia bisa saja berbentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, tergantung bagaimana ketika teman-teman melempar bolanya atau dia dari posisi apa lemparannya. Nah, kalau misalnya kita tinjau dari gerak lintasan parabola ini itu ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Nah, kalau yang di sumbu horizontal ini berarti itulah kita tinjau sumbu mendatarnya, di mana ketika dilempar ini kan dia ada lintasan ya. Jadi dia pasti akan bergerak sampai di sini juga. Jadi bolanya itu akan jatuh. Berarti ketika kita tinjau lintasan horizontalnya, berarti ini itu merupakan GLB. Jadi dia berlaku GLB, entah itu kita tinjau jaraknya ke sini, itu kita gunakan GLB boleh. Atau kita tinjau kecepatannya yang di sumbu X itu boleh. Kenapa? Karena ini kan pada dasarnya itu dia membentuk sudut ya. Jadi ketika dia diberikan kecepatan awal itu dia membentuk sudut ke sini. Ada sudutnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang analisis gerak di vektor kemarin, berarti itu kita harus proyeksi ke sumbu X dan ini juga ada proyeksinya ke sumbu Y. Nah, makanya itu kalau misalnya kita tinjau lintasan horizontalnya, berarti itu dia berlaku yang namanya gerak lurus beraturan. Nah, kemudian yang kedua,
dia akan berlaku yang namanya sumbu vertikal. Jadi di sumbu Y-nya itu dia berlaku juga sumbu vertikal. Jadi ketika V0 dia dilempar dengan kecepatan awal V0, maka dia akan ada kecepatannya ke sumbu X, di mana di sumbu X ini berlaku GLB, dan di sumbu Y ini berlaku yang namanya GLBB. Jadi gerak parabola itu adalah gerak yang menggabungkan dua gerak lurus dan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tinjauannya kalau dia di gerak lurus berarti dia tinjauan horizontal, sedangkan di gerak lurus berubah beraturan adalah tinjauannya di sumbu vertikalnya. Sekarang kita coba menganalisis setiap titik untuk lintasan parabolanya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, yang tadi itu yang lintasan lemparan bola basketnya itu kita gambar diagramnya seperti ini. Misalkan ketika berada di posisi 1, jadi kita kembali ya, ini dia lemparnya dari sebelah kiri ke kanan. Kalau yang gambar sebelum itu dari kanan ke kiri. Tergantung posisi di mana orang melempar bolanya. Nah, misalnya kita tinjau di pertama kali dia melempar, anggaplah di sini pertama kali dia memberikan lemparan ya. Nah, dia melempar dengan kecepatan V0, berarti posisi awalnya itu kita anggap adalah 1. Nah, kemudian dia naik menjadi pindah posisi, kita anggap posisi 2. Kemudian ini posisi 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing posisi ini tuh dia punya variabel. Misalkan ketika dia di posisi awal, kan ketika dia dilempar dengan kecepatan awal yang membentuk sudut theta terhadap bidangnya, maka di sini itu akan diproyeksi ke V0X dan V0Y. Kenapa V0X? Karena tinjauannya itu di sumbu horizontal itu adalah X, sedangkan tinjauan untuk di sumbu vertikal itu adalah Y. Sehingga di sini tuh V0 kita proyeksi menjadi V0X. Jadi di sini itu adalah V0X. Sedangkan yang bagian sini itu adalah V0Y-nya. Oke. Nah, terus pertanyaannya bagaimana caranya kita hitung V0X? Nah, karena kalau dia V0X, perhatikan di sini itu V0X sumbunya itu dekat dengan tetanya. Karena dia dekat dengan theta sehingga dia menggunakan cos. Maka besar V0 dikali dengan cos theta. Nah, berarti kalau di X dia pakai cos, maka di Y itu dia pakai sin. V0Y sama dengan V0 sin theta. Nah, ingat saja ya, dekat dengan sudut pakai cos, jauh sudut pakai sin. Nah, itu ketika dia di posisi awal lemparan. Nah, sekarang bagaimana kalau di posisi kedua? Nah, di posisi kedua ini itu dia sudah berlaku GLB dan juga GLBB. Pertanyaannya, apakah nilainya masih sama dengan di posisi awal? Nah, sudah pasti beda. Kenapa? Karena ketika dia berada di posisi kedua, itu sudah ada ketinggian. Ada ketinggian dari posisi dari tanah ya, dari bidang horizontal. Sini sudah ada muncul ketinggian. Tapi ingat, ketinggian di sini itu bukan ketinggian maksimum, tapi ketinggian bola ketika berada di posisi kedua. Nah, di sini ada tinjauan Vx-nya dan ada juga Vy. Jadi bukan lagi V0 karena dia sudah berada di posisi kedua. Kalau V0 itu hanya menandakan bahwa dia adalah kecepatan awal. Tapi ketika dia bergerak dari posisi awal ke posisi kedua, berarti ini bukan V0, melainkan kita bisa katakan bahwa V terakhirnya dari lemparan pertama. Sehingga berlaku Vx dan Vy. Nah, apakah Vx dan Vy-nya masih sama cara hitungnya begini? Beda. Kalau Vx itu karena dia tinjauannya adalah GLB, ingat di GLB itu kecepatan konstan. Jadi dimanapun posisinya maka kecepatan di bidang horizontal itu pasti akan sama. Mulai dari V0X dan Vx-nya. Karena di GLB itu kecepatan konstan. Oke? Yang beda itu adalah yang di Vy. Nah, bagaimana caranya kita hitung yang di Vy? Maka kalau dia di Vy itu kita gunakan yang namanya GLBB karena dia berada di sumbu vertikal. Nah, bagaimana caranya? Ini, kalau misalnya dia berada di posisi kedua, maka kita gunakan Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang G kali T.
Nah, sedangkan di sumbu horizontalnya itu adalah V0 cos alfa. Atau bisa juga dikatakan bahwa Vx ini sama saja dengan V0x-nya. Bisa? Bisa ya dipahami untuk posisi kedua. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalnya di posisi kedua itu tidak diketahui waktu, melainkan diketahui adalah jarak atau ketinggian. Nah, kalau misalnya diketahui ketinggiannya, kamu bisa pakai yang di bawah, boleh. Nah, tapi di bawah juga ada tinggi. Nah, kalau begitu berarti kita bisa gunakan yang ketiga. Kalau misalnya kemarin di IGLBB dia bilangnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, ini kan kalau dia di GLBB gerak lurus ya. Sekarang bagaimana caranya kita masukkan dia di parabola? Sama saja. Nah, kalau dia di parabola, VY kuadrat sama dengan. Nah, ini V0-nya, karena dia kita tinjaunya adalah sumbu vertikal, berarti itu jadinya V0Y kuadrat. Nah, kenapa bukan V0X? Karena kita tinjaunya di sini adalah sumbu Y, maka semuanya juga harus sumbu Y. Nah, dikurang 2 kali G kali H. Oke? Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mau cari berapa ketinggian di sini, tapi tidak diketahui waktu, melainkan yang diketahui adalah ketinggian, maka teman-teman bisa hitung ini pakai rumus yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Dari mana dapat nilai V0Y-nya? Dari sini. Ini adalah V0Y, jadi ini akan selalu muncul dimanapun dia berada. Nah, seperti kan di sana kita lihat ya, V0 sin alfa. V0 sin alfa ini berasal dari VY ya. Jadi V0 itu adalah V0 sin alfa, oke. Maka V0x juga V0 cos alfa. Nah, ini akan selalu kita gunakan dimanapun dia. Nah, seperti kayak di V sini, VY. Nah, kenapa di sini V0 sin alfa? Karena V0 sin alfa ini adalah V0Y. Nah, di sini V0 cos alfa karena di sini adalah V0x. Jadi ingat sekali lagi, saya ulangi, di GLB itu kecepatannya konstan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan berapa nilai V0 di sumbu horizontal, maka itu juga kamu pasti dapatkan di posisi manapun. Baik posisi kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari berapa ketinggian yang dicapai bola ketika sampai di kedua. Nah, pakai ini. Atau berapa jarak ketika dia, berapa jaraknya, misalkan dia dilempar dari posisi ini, berapa jaraknya ini, entah itu di sini atau teman-teman cari sampai ujung. Nah, ini adalah X-nya. Kalau misalnya sampai di sini saja berarti X. Kalau misalnya teman-teman mau sampai dari posisi lemparan awal ke posisi lemparan akhir, berarti itu 2 kalinya ini. Maka itu R-nya adalah 2 kalinya X. Kamu bisa pakai GLB boleh, nanti juga bisa pakai yang paling terakhir. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Itu boleh juga dipakai. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya posisinya itu mencapai ketinggian tertinggi? Nah, misalnya, di mana posisi tertingginya itu yaitu ketika dia ada di puncak. Nah, ketika dia ada di puncak, maka ingat V-nya itu sama dengan 0. Ketika benda mencapai puncak, itu tidak ada kecepatannya. Kenapa? Karena energi kinetiknya itu dia 0. Sedangkan ketika dia ada di dasar, energi potensialnya yang 0. Kenapa? Karena tidak ada tinggi. Nah, ini dia mencapai puncak. Karena kecepatannya 0, maka V-nya 0. Tapi ingat, masih ada V0x. Ada V0x ya, jangan sampai teman-teman berpikir, oh ketika dia mencapai puncak, maka kecepatannya sudah pasti 0. Tidak. Yang 0 itu hanya V-nya, sedangkan masih ada Vx-nya. Bagaimana caranya kita hitung? Ini kan sebenarnya itu lintasannya gini ya. Ini berarti di sini tuh hanya ada nilai Vx. Nah, sekarang kalau yang di sini ini kan ada Vx, ada V. Nah, sekarang berapa kecepatannya di sini? Nah, teman-teman, ketika dia berada di posisi kedua, terus disuruh cari berapa nilainya V, maka V-nya itu adalah Pitagoras. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini ketika dia berada di posisi kedua. Kalau dia di posisi ketiga, V-nya itu sama dengan Vx. Kalau dia berada di posisi keempat, maka ini posisinya sama kan? Bedanya apa? Arahnya. Kalau dia di V posisi 2 itu kan dia lempar naik. Kalau dia di posisi keempat itu dia dilempar turun. Berarti arahnya saja yang beda.
Nah, di mana kita bisa lihat arah itu di sini. Ini kan ada pengurangan. Nah, kalau dia dilempar ke atas berarti dikurang, tapi kalau dia dilempar ke bawah itu dia penjumlahan. Oke? Bisa ya? Nah, sedangkan di posisi akhir, ini kan Vx-nya tetap ya. Nah, V0Y-nya itu karena dia dilempar ke bawah, ini kan tadi ketika dia V0Y kan lempar ke atas ya, berarti dia plus. Tapi di sini ketika ke bawah, V-nya itu sama dengan min V0Y. Gitu. Itu aja bedanya. Nah, bisa ya dipahami teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dari tadi kita hanya menghitung kecepatan, tinggi, dan jarak. Nah, bagaimana dengan waktunya? Apakah waktunya itu bisa saja muncul? Nah, kalau dimunculkan di soal itu bagus, tapi kalau kita mau menghitung berapa waktu yang dicapai, nah ini kan ketika dia dilempar di fisika itu hebatnya kita harus selalu menghitung waktu. Jadi waktu itu sangat penting karena beberapa sekian detik pun itu sangat dibutuhkan untuk mencari variabel lainnya. Nah, misalnya ketika dia dilempar dari posisi kedua, ketika dia berada di posisi kedua itu kita gunakan GLB saja. Persamaan GLB yang semuanya, yang 3 yang mencakup ada waktunya. Tapi ketika dia mencapai puncak, maka waktu ketika dia sampai di puncak itu adalah V0Y per 2 per G. Jadi dia V0Y dibagi dengan gravitasinya. Nah, bagaimana kita jabarkan? Ingat V0Y itu adalah V0 sin alfa per G. Nah, ini ketika dia sampai di puncak. Jadi waktu yang dihitung sampai di sini berapa waktunya. Nah, sekarang bagaimana Kak kalau misalnya kita hitung dia dari selama dia di udara. Kalau dia selama di udara berarti kita tinjau dia dari dilempar sampai jatuh kembali. Nah, ini berapa waktunya? Kalau ini yang kita tinjau berarti ini kan ke sini ke puncak itu berarti T puncak ya. Nah, sekarang dari bawah ke sini itu juga sama. Sama waktunya berapa? Berarti ketika dia sampai di tanah, ketika mencapai tanah maka 2 kalinya T puncak. Nah, jadi kita cari saja dulu berapa nilainya T puncak, kemudian sampai itu kita kalikan. Bisa? Nah, teman-teman bertanya lagi, susah banget ya, banyak sekali rumusnya teman-teman. Ini hanya penjabaran dia dari gerak lurus berubah beraturan. Kalau teman-teman sudah kuasai di gerak lurus berubah beraturan, maka teman-teman bisa masukkan di gerak parabola. Makanya ini saya gambarkan posisi 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke? Nah, kalau misalnya apa gunanya dibawa? Tinggi maksimum dan jarak maksimum. Nah, ini yang tadi X max-nya itu bisa kita gunakan GLB saja. Nah, bisa pakai yang ini. Tapi dengan catatan, waktunya itu yang dipakai adalah waktu ketika dia sampai di tanah. Jadi bukan T puncak ya, tapi ketika dia sampai di tanah. Nah, yang ini tuh dia hanya penjabaran dari rumus yang ini. Dia hanya dijabarkan dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Itu. Nah, sehingga dia dijabarkannya seperti ini, kelihatannya seperti ini. Karena ketika dia mencapai puncak itu kan V-nya 0 ya, makanya di sini tidak ada lagi VY, melainkan hanya ada V0. Oke? Nah, ini kapan dipakai? Yang ini kita pakai ketika dia sampai puncak, pas puncak di posisi ketiga. Ini ketika dia sampai di posisi kelima. Tapi ini opsinya itu bisa pakai yang ini. Jangan sampai teman-teman pusing. Kalau misalkan di sini terlalu banyak ya. Nah, kamu bisa gunakan saja berapa hasil dari Vx-nya dikali dengan waktu ketika dia sampai di tanah. Bisa? Nah, sekarang kita coba masuk di soal. Kita lihat soal nomor 1. Sebuah meriam percobaan menembakkan proyektil dengan sudut elevasi 30 derajat, 37 derajat, di mana tan 37 itu adalah 0,75. Proyektil jatuh di titik yang berjarak 120 meter secara mendatar. Berapakah tinggi maksimum lintasan proyektil tersebut? Oke, kalau teman-teman lihat bagaimana sih cara penyelesaiannya ini? Nah, pertama-tama itu fisika harus identifikasi apa yang ada di soal, variabelnya. Nah, misalkan ini sudut elevasi. Berarti sudut elevasi itu kita anggap theta ya. Tetanya itu adalah 37 derajat. Kemudian, proyek jatuh di titik yang berjarak. Nah, itu tinggi atau X? X ya, karena ada jarak. Jadinya 120 meter. Nah, secara mendatar, berapakah tinggi maksimum? Ditanya Hmax.
Oke, teman-teman kalau lihat soal ini hanya ada 2 variabel, tapi kalau kita tinjau tadi Hmax itu kan formulanya ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, susah kan? Nah, kalau kita cari ini kan tidak ada hubungannya Hmax sama Xmax. Tidak ada. Karena di sini tidak ada Xmax. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita tinjau lagi Xmax, Xmax itu berarti kan kita harus cari V0X kali T ya. Tapi ribet. Nah, atau pilihannya gini, Xmax itu bisa kita pakai V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini baru berhubungan. Yang mana yang hubungannya yaitu ada di V0. Sama-sama ada V0-nya, sama-sama ada V0-nya. Nah, sedangkan di soal hanya diketahui Xmax dan theta. Nah, apakah kita harus menggunakan rumus ini? Jangan teman-teman, buang-buang waktu. Nah, dari persamaan ini tuh kita bisa satukan formulanya itu menjadi formula yang ini. Di mana Hmax per Xmax itu sama dengan 1/4 tan alfa. Ini adalah hasil penggabungannya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini cara kilatnya supaya teman-teman langsung menyelesaikan berapakah Hmax-nya ketika diketahui hanya X-nya dan tangen alfanya. Oke? Nah, sekarang kita gunakan yang ini saja, kita tidak perlu gunakan ini terlalu panjang. Nah, kalau kita gunakan yang ini, maka Hmax dibagi Xmax-nya kan 120 sama dengan 1/4 tangen alfa itu kan 0,75. Berarti 0,75 itu pecahannya sama dengan 3/4. Kita ubah saja ke pecahan supaya lebih gampang hitungnya tanpa kalkulator. Nah, ini kita kali silang. Hmax kali dengan 4 kali 4, 16. Berarti 16 kali Hmax sama dengan 3 kali 1, 3 kali 1, 20. Itu jadinya 360. Nah, kita bisa coret enggak? Kalau bisa coret, kita coret saja. Misalkan ini 360 dibagi 16. Masing-masing bagi 8 bisa ya? Atau kita bagi 4 saja dulu. Bagi 4 dapat 4, bagi 4 dapat 90. Nah, ini masih bisa kecil. Bagi 4 bisa. Atau langsung saja, maka Hmax itu sama dengan 90/4. Nah, maka 90 dibagi 4, 9 bagi 4 kan 2. Sisa 1, berarti 10. 10 bagi 4 juga 2, berarti 22,5. Maka hasilnya adalah 22,5 meter. Jadi jawabannya tinggi maksimumnya itu adalah 22,5 meter. Tanpa kita harus menghitung panjang menggunakan dua rumus ini digabungkan. Kita gabungkan saja pakai ini. Oke, ini bisa jadi catatannya teman-teman untuk latihan soal gerak parabola nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang bagaimana dengan soal ini? Apakah caranya sama dengan yang sebelumnya atau pakai cara yang sesuai dengan formulanya di gerak parabola? Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi, tentukan ketinggian maksimum. Nah, dia minta berapakah ketinggian maksimumnya. Berarti kalau kita mau hitung ketinggian maksimum, kita gunakan Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Berarti V0-nya itu adalah 60. 60 langsung aja ya. 60 berpangkat 2 berarti 3600. Sin kuadrat alfa. Kalau kita mau cari sin kuadrat alfa, berarti sin alfa kali sin alfa. Berarti berapa? Sinnya kan 30. Sin 30 itu kan 1/2. Berarti 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, 1/4 ini yang kita masukkan di sini. Maka 1/4 dibagi 10. Nah, ini kan habis. Kemudian kita bagi saja antara 36 dengan 4. 36 bagi 4 dapat 9. Sini masih tersisa 1 0. Maka jawabannya itu adalah 90 meter. Maka ketinggian maksimum untuk peluru ini itu adalah 90 meter.
Bisa ya dipahami untuk gerak parabola. Jadi di gerak parabola itu bukan rumusnya yang panjang, tapi teman-teman hanya perlu melihat apakah ini dia geraknya berada di sumbu vertikal atau dia berada di sumbu horizontal. Karena pada dasarnya parabola itu hanya penggabungan dua gerak, GLB dan GLBB. Makanya kelihatannya sangat sulit, padahal sebenarnya itu gampang ya kalau kita sudah menguasai GLB dan GLBB-nya. Oke? Nah, satu lagi catatan, teman-teman itu hanya perlu kalau misalnya mau menghafal rumus, ada beberapa rumus yang perlu dihafal itu yang ada di titik-titik tertentu. Seperti ketika dia berada tadi di posisi 1, posisi 3. Itu saja yang paling penting. Dan dia berada di posisi paling akhir untuk menghitung X mendatarnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau di X mendatar itu kita hanya menggunakan saja yang GLB-nya. Karena di GLB itu satu kali hitung kecepatan, maka teman-teman sudah bisa hitung semua posisi dimanapun dia berada. Karena GLB itu adalah kecepatannya konstan. Oke, mungkin bisa dipahami ya untuk dua nomor yang kita bahas hari ini. Dan untuk konsepnya gerak parabola. Mungkin cukup untuk pembahasan kita hari ini mengenai gerak parabola. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang kita bahas hari ini dan bisa juga menggunakan formula-formulanya. Dan ingat ya, kalau misalnya tadi ada hubungan antara X max dengan H max, tidak perlu kita gunakan formula yang panjang. Melainkan teman-teman bisa menggunakan yang H max per X max itu sama dengan seperempat tan alfa. Oke, itulah tadi pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik untuk persiapan TKA-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.